Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga senantiasa diberikan kesehatan dimanapun berada. Jumpa lagi dalam pembelajaran fikih kelas 7. Adapun materi pokok yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini tentang menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Ada 5 poin penting yang akan kita bahas dalam bab toharoh kali ini. Yang pertama, pengertian toharoh. Yang kedua, bersuci. Yang ketiga, hadas. Yang keempat, wudu. Dan yang kelima, tayamum. Pengertian toharoh. Secara bahasa, kata toharoh merupakan bentuk masdar dari kata tahura, yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah, toharoh adalah bersuci atau membersihkan dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Alat-alat bersuci. Alat-alat bersuci itu ada beberapa bentuknya. Yang pertama, air. Nah, air ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya air suci dan mensucikan. Istilah fikih menyebutnya tohir mutohir. Air ini disebut air mutlak karena masih asli dan murni serta menyucikan. Adapun yang termasuk air suci dan mensucikan, diantaranya ada air hujan, air es, dan air embun. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 11. Kemudian juga ada air laut, sesuai dengan hadis Nabi, hadis riwayat Tirmizi. Dan juga air sungai, air sumur, dan mata air. Ini sesuai dengan hadis Nabi, hadis riwayat Abu Dawud. Macam air yang kedua adalah air suci dan tidak menyucikan. Ini merupakan air atau zatnya yang suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Nah, yang termasuk air ini diantaranya ada air suci yang telah dicampur dengan benda suci lainnya hingga berubah salah satu sifatnya, seperti air teh, air kopi, air jus, dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang kedua yaitu air mustakmal, yaitu air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Yang ketiga, air pohon-pohonan atau buah-buahan seperti air kelapa. Jenis air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci walaupun suci. Kemudian yang keempat ada air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Kemudian yang terakhir ada air musyammas, artinya air yang menjadi panas seperti besi. Kemudian alat bersuci yang kedua ada debu. Debu atau tanah digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, misalnya karena sakit atau musafir. Kemudian alat bersuci yang ketiga ada batu. Batu dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja ketika tidak ada air, yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar. Jumlah sedikitnya 3 batu. Selain itu tidak boleh menunggu najis hingga kering sebab akan sulit untuk dibersihkan. C. Hadas. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Hadas itu dibagi menjadi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Hukum wajib bersuci seseorang yang hendak beribadah haruslah dalam keadaan suci dari hadas kecil, karena merupakan syarat sah ibadah mardhah. Oleh karena itu, bersuci itu wajib. Nah, adapun sebab-sebab hadas kecil, yang pertama, keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram.
Dan yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Hadas besar. Hadas besar, hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau bertayamum jika tidak ada air. Adapun sebab-sebab dari hadas besar, yang A. berhubungan suami istri, B. keluar mani, baik disebabkan melalui mimpi atau yang lain, C. meninggal dunia, D. datang bulan atau haid dan nifas. Kemudian rukun wajib mandi ada 3. Yang pertama niat, yang kedua mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh, kemudian yang ketiga menghilangkan najis kalau ada di badan. Sunnah mandi wajib, yang pertama membaca basmalah, kemudian yang kedua berwudu sebelum mandi, yang ketiga menggosok seluruh badan dengan tangan. Kemudian sunnah yang terakhir berturut-turut tidak berselang waktu. Adapun larangan bagi orang yang berhadas besar, yang pertama tidak boleh sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang mushaf atau membaca Al-Quran, yang keempat iktikaf, yang kelima khusus wanita haid dan nifas dilarang berhubungan suami istri dan puasa, kemudian yang keenam sujud tilawah. D. Najis. Secara bahasa, kata najis merupakan bentuk fa'il dari kata najasa, yang berarti kotor. Sementara menurut istilah, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syara. Adapun yang termasuk najis disepakati oleh Imam Madhab 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Yang termasuk najis diantaranya ada tinja, ada mazi, ada madi, kemudian darah binatang, muntah, air kencing, bangkai binatang, dan binatang yang bagian tubuhnya terpotong. Macam-macam najis dibagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, kemudian ada najis mughalladah. Najis mukhaffafah merupakan najis yang tergolong ringan, seperti air kencing bayi. Cara menyucikannya cukup memercikkan air pada benda yang terkena najis. Tapi yang perlu diketahui bahwa bayi ini adalah bayi laki-laki yang masih belum memakan apapun kecuali air susu ibunya. Kemudian jenis najis yang kedua yaitu najis mutawassithah atau najis yang tergolong sedang, seperti darah, nanah, muntah, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Nah, najis mutawassithah dibagi lagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang kelihatan wujudnya, sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat wujudnya tapi tetap dihukumi najis. Kemudian macam najis yang ketiga yaitu najis mughalladah. Najis mughalladah merupakan najis yang tergolongan berat, yaitu najis dari anjing dan babi, baik jilatannya, air kencing, kotoran, daging, tulang, darah, bangkai. Cara menyucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali. Nah, salah satunya harus dicampur dengan debu atau tanah. Wudu. Secara bahasa, wudu berasal dari kata tawaddu'a yatawadda'u. Wudu artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, wudu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci menyucikan untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat dan rukun. Adapun syarat sah wudu, yang pertama harus Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga menggunakan air yang suci dan menyucikan, yang keempat tidak dalam keadaan berhadas besar, yang kelima tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh yang dibasuh seperti cat, getah, dan sebagainya. Rukun wudu. Rukun wudu adalah bagian yang penting dari wudu atau tiang penyangga utama.
Nah, rukun wudhu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kemudian yang keenam tertib. Tertib di sini maksudnya mengerjakan amalan wudhu dengan berurutan sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. F. Tayammum. Secara bahasa memiliki makna al-qasdu, artinya kesengajaan atau tujuan. Menurut istilah adalah menyapukan tanah atau debu yang baik atau suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat yang telah ditentukan. Tayammum adalah pengganti wudhu dan mandi sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak memakai air karena beberapa halangan yang menyebabkan seseorang boleh melakukan tayammum. Adapun sebab-sebab diperbolehkannya tayammum, yang pertama sakit, yang kedua dalam perjalanan, misalnya pesawat udara, kemudian yang ketiga tidak menemukan air. Syarat tayammum. Yang pertama ada halangan sehingga boleh tayammum, misal sakit. Yang kedua sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga sudah diusahakan mencari air dan benar-benar tidak ada. Yang keempat menggunakan debu atau tanah yang suci. Dan yang kelima menghilangkan najis sebelum melakukan tayammum. Adapun rukun tayammum ada 4. Yang pertama niat, yang kedua menyapu muka dengan debu, yang ketiga menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu, dan yang keempat tertib atau berurutan. Sunnah tayammum. Pertama membaca basmalah, yang kedua mengembus atau meniup debu dari telapak tangan agar debu yang menempel tipis. Kemudian yang ketiga mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Yang keempat membaca doa setelah tayammum sama seperti doa setelah wudhu. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayammum, yang pertama hal-hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayammum. Yang kedua ada air sebelum mulai sholat bagi yang tayammum karena tidak ada air. Yang ketiga murtad atau keluar dari Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.